Pencari Surga. Para pencari surga, sesuatu yang bisa membuat seseorang bahagia itu ketika melihat sebuah keindahan. Baik keindahan alam, ya, mau keindahan laut, keindahan gunung, keindahan hutan, atau keindahan hewan-hewan, ciptaan-ciptaan Allah. Atau diantaranya salah satunya adalah apa yang ada di belakang saya ini. Ini biasanya kalau kita orang Indonesia ketika berada di Istanbul, tempat ini tidak dilewatkan. Dan saya berada di spot foto terbaik buat orang-orang ketika ingin berfoto dengan latar belakang tempat indah ini. Inilah dia Blue Mosque. Inilah dia Masjid Biru. Masjid Biru kenapa? Karena Sultan Ahmed kalau membangun ini, dia ingin masjid ini betul-betul mampu untuk bisa memuaskan mata orang yang melihatnya. Sehingga di dalamnya ditempellah kurang lebih 3.000 marmer-marmer biru yang didatangkan dari tempat terindah, tercantik, yang terkenal dengan marmernya, lalu beliau pasangkan di sana. Dan ternyata kalau kita lihat, bangunan ini pun menjulang tinggi dengan keindahan yang Masya Allah. Maka wajar kalau tempat ini menjadi salah satu tempat yang begitu diburu oleh mereka untuk datang menikmati keindahannya. Di sekitar saya ini banyak kursi nih. Kursi ini biasanya diduduki tempatnya seperti teater begitu ya, tapi bukan untuk menonton teater, tidak, karena tempat ini tempat yang bisa memandang beberapa tempat yang merupakan hasil karya manusia dan hasil karya seni yang nilainya tinggi sekali. Ada Blue Mosque, ada Hagia Sophia, lalu di samping kanan kirinya juga ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, para pencari surga, kalau kita tahu ya, Blue Mosque atau orang Turki biasanya menyebut sebagai Masjid Sultan Ahmed. Karena memang yang membangun adalah Sultan Ahmed. Di awal tahun 1600-an beliau membangun ini dan didedikasikan untuk sebuah keindahan. Dan kalau kita tahu juga bagaimana orang-orang sini bangga dengan bangunan ini. Orang datang ke sini menikmati. Kembali ke materi tadi, menikmati. Duduk di sini ini menikmati. Menikmati keindahan. Saya teringat dengan apa yang disampaikan di dalam agama kita. Ketika Nabi SAW menyampaikan Innallaha jamil yuhibbul jamal, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu indah, maha indah dan mencintai keindahan. Bahkan Nabi SAW menegaskan gitu, di antara yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seorang mukmin menunjukkan nikmat Allah yang sudah pernah Allah berikan kepada dirinya, sehingga tampil dengan bentuk keindahannya. Kalau kita lihat orang datang ke sini dari berbagai macam negeri, dari penjuru dunia, nggak mau ngapa-ngapain, mau menikmati keindahannya. Maka begitulah seharusnya sebagai seorang mukmin. Bagaimana kita menjaga keindahan kita, keindahan zahir, apa dia? Dari segi pakaian kita. Karena ternyata Nabi SAW senantiasa menjaga itu. Bagaimana beliau, apa yang disampaikan oleh para sahabatnya, tidaklah berpakaian kecuali pakaian itu begitu indahnya. Terkadang dengan warna putihnya, terkadang dengan warna merahnya, terkadang dengan warna hijaunya, terkadang dengan warna yang lain. Dengan penutup kepalanya, dengan sorbannya. Nampak, walau mungkin bukanlah semewah para kaisar, tetapi keindahan itu mengeluarkan wibawa beliau. Ya, menunjukkan gitu. Nampak wibawa itu keluar. Lalu dari segi wanginya, para sahabat menceritakan tidaklah orang akan mengetahui bahwa baru saja Nabi lewat di jalan ini karena mencium wanginya yang begitu semerbak. Berarti kita sebagai seorang muslim juga begitu. Kalau kita saat ini merasa bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad, jangan, udahlah, dunia ini hanya dunia saja, udah compang-camping. Hati-hati. Bukan begitu ceritanya. Bukan orang yang disebut dengan zuhud dengan dunia itu ketika dia pakai baju yang sudah lusuh, lalu jalan ke sana, bau menyengat. Lalu itu seolah menampakkan bahwa dia tidak cinta dengan dunia dan tidak peduli dengan dunia. Dan itu juga tidak berarti dia peduli dengan akhirat, bukan begitu. Ketika disampaikan bahwa Allah maha indah dan menyukai keindahan, itu yang harusnya kita ambil. Bagaimana kita berpenampilan dengan baik. Begitu juga kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW menjaga penampilannya. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, apakah orang ketika memakai baju bagus, memakai sendal bagus, itu disebut sebagai orang yang sombong? Maka Nabi mengatakan, bukan itu sombong. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ketika ada seseorang itu menolak kebenaran dan menghina orang lain, itu sombong. Tapi ketika orang memakai pakaian yang indah, memakai sendal yang bagus, bukan sombong. Itu justru menunjukkan bagaimana dia ingin
tampil baik di hadapan Sang Pencipta. Itu yang pertama, bagaimana kita menjaga keindahan zahir sehingga muslim itu dikenal dengan sesuatu yang enak dipandang mata. Yang kedua, keindahan batin, akhlak ini juga perlu. Karena tidak ada arti orang memiliki keindahan pakaiannya, keindahan celananya, keindahan segala apa yang ada di sekitarnya dari fasilitas hidupnya. Tapi kalau dia sombong, kalau dia dengki, kalau dia pemarah, kalau dia suka ambil hak orang lain, maka yang perlu dijaga juga diantaranya adalah memperindah akhlak. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat bagaimanakah akhlaknya Nabi, maka Aisyah kala itu menyampaikan kana khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu seperti Al-Quran. Jadi kita seperti melihat Al-Quran itu berjalan, bagaimana beliau dihiasi dengan akhlak hilm, lembut sekali dengan orang lain, bagaimana tabassum, mudah senyum, bagaimana suka membantu, bagaimana tidak pemarah, ya, bagaimana beliau sabar, bagaimana beliau paham tentang terima kasih, bagaimana beliau toleransi, tasamuh. Itu yang harus ada. Sehingga dengan apa yang kita miliki nih, akhlak ini bisa menjadi sumber kebaikan. Banyak orang datang untuk bisa mendapatkan kebaikan gitu ya. Dan kita juga dirasa dirindukan orang. Karena ada orang-orang itu yang ketika disebut namanya itu langsung astagfirullahaladzim. Nah gitu. Terbetul di otaknya, jangan sampai ketemu dengan dia. Karena ingat marahnya, ingat ejekannya, ingat hinaannya. Kalau datang mesti ada aja. Datang dengan hati lapang, ketemu dia jadi sempit hati ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itu. Kalau bisa seperti tempat ini, sejuk luar biasa. Datang seolah dalam kondisi yang capek dari Indonesia, sampai di sini segar. Begitulah kita harus sebagai seorang muslim. Datang orang ke tempat kita dalam kondisi sempit, ketemu kita, ngobrol dengan kita, melihat akhlak kita, keindahan kita, lapang hidupnya. Semangat beribadah bersama mencari surga.